Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4269 sampai bab 4271. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tentu saja, dia berasal dari keluarga Feng di wilayah tengah. Hanya saja dia menyukai alkimia dan sering bepergian untuk belajar di asosiasi apoteker besar, kata Nenek Zhen. Setelah mendengar bahwa dia adalah anggota keluarga Feng, Chen Ping langsung menjadi marah. Kota Kekaisaran Rubah Baixiao diduduki oleh keluarga Feng, dan sekarang setelah dia bertemu seseorang dari keluarga Feng, Chen Ping tidak sabar untuk menamparnya sampai mati sekarang juga. Sial, keluarlah padaku. Chen Ping melangkah maju dan langsung mengangkat Feng Xing keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Xing tampak gugup dan berkata, apakah keluarga Feng Mu telah bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menjadi anjing-anjing aliansi penyegel iblis? Lagi pula, keluarga Feng Mu juga telah menduduki kota Kaisar Rubah, jadi hari ini kebetulan aku melampiaskannya padamu, kata Chen Ping sambil menatap tajam ke arah Feng Xing itu. Kau berani? Jika kau berani menyentuhku, keluarga Feng adalah... Sebelum Feng Xing bisa menyelesaikan kalimatnya, Chen Ping menepuk telapak tangannya. Feng Xing seketika otaknya meledak dan mati tanpa nyawa. Melihat kejadian ini, semua ahli pil menghirup udara dingin. Orang ini, Chen Ping, terlalu tegas, membunuh orang tanpa menyelesaikan satu kalimat pun. Master Sekte, orang-orang dari Sekte Dharma Pemenggalan Surga telah tiba. Pada saat ini, Gu Tianzhao berteriak di luar. Mendengar ini, Chen Ping bergegas keluar dari ruang bawah tanah bersama orang banyak dan melihat perahu roh di laut mendekat dengan cepat. Tepat setelah perahu roh mendekat, Mu Qifeng memimpin semua orang dari Sekte Dharma Pemenggalan Surga untuk melompat dalam satu lompatan. Semua ahli pil menyaksikan dengan ekspresi serius. Banyak ahli pil mulai merasa gelisah, lagi pula, Sekte Dharma Pemenggalan Surga tidaklah lemah. Murid-murid Sekte Dharma Pemenggalan Surga ini meledakkan seluruh aura mereka, masing-masing dengan aura pembunuh. Puluhan kultivator alam penyeberangan dan alam Mahayana, dan mereka semua menguasai seni pembentukan, itu bukanlah sesuatu yang dapat diatasi oleh para apoteker ini. Belum lagi fakta bahwa Chen Wenliang dan yang lainnya baru saja melalui pertempuran dan telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Beberapa apoteker tubuhnya sedikit gemetar, kali ini adalah saat hidup dan mati. Apakah mereka dapat meninggalkan pulau itu hidup-hidup atau tidak bergantung pada pertempuran ini? Meskipun para ahli pil lebih unggul dalam hal jumlah, tetapi kekuatan bertarung mereka tidak dapat menandingi murid-murid Sekte Dharma Pemenggalan Surga. Jika bukan karena kehadiran Chen Ping dan orang-orang dari Sekte Dua Yi, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan memiliki ruang sedikit pun untuk melawan. Para ahli pil ini telah menaruh semua harapan mereka pada Chen Ping dan orang-orang dari Sekte Dua Yi. Mu Qifeng memandang banyak apoteker di pulau itu. Dia tahu bahwa dia masih selangkah terlambat. Semua perhatikan aku, cobalah untuk tidak menyakiti para ahli pil itu. Mereka adalah kekayaan Sekte Dharma Zantian kita. Hancurkan bocah itu dan semua orang dari Sekte Dua Yi. Mu Qifeng memberi perintah kepada semua murid Sekte Dharma Pembelah Langit. Menurut pendapat Mu Qifeng, selama Chen Ping dan orang-orang dari Sekte Dua Yi dimusnahkan, para ahli pil yang tersisa tidak akan cukup untuk dikhawatirkan. Chen Wenliang menatap ke udara, masing-masing dari murid pembunuh dari Sekte Dharma Pemenggalan Surga dan berteriak, bersiap untuk pertempuran, semuanya telan semua pil.
Satu persatu, apoteker mengeluarkan semua pil yang mereka miliki dan menelannya. Ini adalah cara tercepat untuk pulih. Kalau mereka benar-benar tertangkap oleh orang-orang sekte Dharma penghancur langit, semua pil yang ada pada mereka pasti akan dijarah juga. Jadi, lebih baik mereka memakannya sendiri. Setelah para ahli pil ini menelan pil tersebut, aura di tubuh mereka meroket. MU Qfeng sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, hancurkan formasi. Banyaknya murid sekte Dharma Pembelah Langit semuanya menyerang ke arah formasi pertahanan pulau. Untuk sesaat, Dao Agung meraung dan langit serta bumi bergetar. Pulau kecil itu berguncang dari sisi ke sisi. Master Sekte, saya khawatir formasi pertahanan ini tidak akan mampu bertahan lama. Gu Tianzhao berkata sambil melihat ke arah Chen Ping. Formasi pertahanan ini disusun terlalu tergesa-gesa, tidak ada waktu sama sekali. Jika mereka diberi waktu sebulan bersama Chen Ping akan mampu membuat formasi pertahanan ini sekokoh emas. Chen Ping melirik ke arah banyak ahli pil yang sedang menelan pil dan memulihkan tenaga mereka, lalu berkata, "Cobalah untuk menunda selama mungkin agar para ahli pil ini punya waktu lebih lama untuk bersiap." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Gu Tianzhao memimpin orang-orang dari sekte Dua Yi dan mati-matian mendukung formasi pertahanan. Namun, jelas bahwa orang-orang dari sekte Dharma Pembelah Langit ini juga berusaha sekuat tenaga dengan putus asa, dan cahaya spiritual terus-menerus mengenai formasi tersebut. Ledakan. Akhirnya, setelah 1/4 jam, formasi pertahanan itu hancur dengan ledakan keras dan langsung menghilang. Akan tetapi, dengan formasi pertahanan yang disusun tergesa-gesa, mampu bertahan dalam waktu lama bukanlah hal yang buruk sama sekali. Saat formasi itu hancur, banyak murid sekte Dharma Pemenggalan Surga mulai melancarkan berbagai teknik ke arah Chen Ping dan yang lainnya, dan formasi kurungan pun menyelimuti Chen Wenliang dan yang lainnya. Ini adalah MU Qfeng yang ingin menangkap Chen Wenliang dan yang lainnya, para ahli pil, hidup-hidup. Rekan-rekan Taois, saatnya untuk memperjuangkan hidup kalian telah tiba, Chen Wenliang berteriak dan mulai membalas serangan. Untuk sesaat, guntur bergemuruh di atas pulau itu, langit dan bumi bergetar, dan segala macam teknik saling beradu terus-menerus. Sebaliknya, MU Qfeng langsung menuju ke arah Chen Ping. Tidak peduli apa identitas Chen Ping, dia harus membunuh Chen Ping sebelum dia bisa melakukannya. Bahkan jika Chen Ping benar-benar seseorang dari dinasti Kekaisaran Xiao, memangnya kenapa jika orang itu sudah mati dan mustahil untuk membicarakannya? Chen Ping memperhatikan MU Qfeng datang ke arahnya saat tubuhnya melonjak. Dia tidak bisa mengikuti MU Qfeng dan bertarung di pulau ini, dia takut pulau itu tidak akan mampu menahannya sama sekali. Tubuh Chen Ping melayang di udara, dan gumpalan ki api mulai muncul di sekelilingnya, seperti ular aura kecil yang menjelajah tubuh Chen Ping. Tubuh emas tak terpecahkan melilit erat tubuh Chen Ping, dan pedang pemotong naga tergenggam di tangannya. Menghadapi MU Qfeng, Chen Ping tidak berani ceroboh sedikit pun. Melihat ini, MU Qfeng kemudian tanpa ragu mengangkat tangannya dan langsung mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura pekat ini bagaikan sambaran petir yang langsung melintasi kehampaan dan meledak ke arah Chen Ping. Gemuruh. Bersamaan dengan suara ledakan itu, aura api di sekitar Chen Ping tersebar ke segala arah, mengguncang langit dan menyebabkan seluruh langit runtuh menjadi lautan api. Namun, telapak tangan Chen Ping membelai lembut, ki api itu sekali lagi berkumpul menuju Chen Ping, seperti ular api, mengelilingi Chen Ping, terus-menerus berputar dan mengalir. Ketika MU Qfeng melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil.
Hanya terlihat di belakang Chen Ping, ada sebuah sosok yang samar-samar muncul. Sosok ini mengikuti tubuh utama Chen Ping dengan tepat, hanya saja ada api yang keluar dari sekujur tubuhnya. Tubuh utama Chen Ping mengikuti sosok itu, memancarkan cahaya seorang abadi kuno. Dari dalam keluar, ada aura abadi, seolah-olah itu adalah tetua abadi yang turun. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping melayang di udara, bagaikan seorang abadi. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Chen Ping terlihat samar-samar. Chen Ping tidak lebih dari peringkat ke-6 alam transisi, namun saat ini, dia memancarkan perasaan seolah-olah dia adalah dewa. Orang-orang tidak berani menatapnya secara langsung. Apa sebenarnya metode Gong ini? Bagaimana bisa memiliki aura seperti itu? Mu Qifeng menatap Chen Ping di depannya, dan seluruh dirinya tercengang. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Chen Ping adalah putra dari suatu keluarga besar, dan meskipun dia bukan putra kaisar dinasti Xiao, statusnya tentu tidak rendah. Semakin demikian halnya, semakin Mu Qifeng tidak akan membiarkan Chen Ping pergi hidup-hidup, atau mereka takut sekte Dharma Pemenggalan Surga akan hancur. Nak, aku tidak peduli apakah kamu adalah pangeran dari dinasti Xiao atau bukan, aku tidak ingin kamu pergi dari sini hari ini. Mata Mu Qifeng sedikit berkaca-kaca sebelum dia menyerang Chen Ping. Hanya denganmu, kau ingin menghentikanku. Mata Chen Ping dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tubuh Dharma api sejati sudah bergerak. Chen Ping ingin membiarkan Mu Qifeng ini merasakan kekuatan api tertinggi. Satu jenis api tertinggi mungkin tidak dapat menghadapi Mu Qifeng, tetapi Chen Ping memiliki lebih dari satu jenis api tertinggi. Terlebih lagi, dengan tubuh Dharma api sejati, api tertinggi ini terus-menerus disempurnakan dan dipadukan. Sekarang, api tertinggi yang telah dikeluarkan Chen Ping bukanlah jenis api tertinggi yang terpisah. Melihat Mu Qifeng yang sudah menyerbu ke arahnya, Chen Ping mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara. Ledakan. Nyala api itu bagaikan banjir, menyebar ke arah Mu Qifeng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Api itu meraung hebat, berkobar-kobar seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar telah bermain dengan api tertinggi sejauh ini. Mu Qifeng terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping mampu mengendalikan api tertinggi hingga sejauh itu lagi. Saat dia menyerang, itu benar-benar menjadi api yang mengerikan. Hanya melihat Mu Qifeng melantunkan mantra dalam hati, tangannya langsung membentuk pola formasi di depan tubuhnya, lalu di depan Mu Qifeng, muncullah perisai formasi. Sebagai pemimpin sekte Dharma Pemenggalan Surga, penguasaan formasi Mu Qifeng juga murni dan nyaman. Api yang menyerbu di depan tubuhnya diblokir oleh perisai. Dampak yang dahsyat itu menyebabkan tubuh Mu Qifeng mundur dengan tergesa-gesa. Merusak. Mu Qifeng berteriak, dan perisai formasi di depannya langsung meledak, dan bersama dengan api itu, mereka semua tersebar ke langit dan menghilang tanpa jejak. Anak muda, yang baru saja mencapai tingkat ke-6 alam transisi, tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Dia benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Jika sebelumnya, aku mungkin akan dengan hormat mengantarmu pergi, tapi sekarang, meskipun kamu lebih mampu, kamu tidak akan bisa pergi. Saat Mu Qifeng selesai berbicara, semburan cahaya merah menyala di matanya. Disertai kilatan cahaya merah di mata Mu Qifeng, permukaan laut di sekitar seluruh pulau tiba-tiba mulai dibanjiri gelombang yang menggemparkan.
Ombak bergulung-gulung ketika binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri. Hanya pola formasi cahaya yang berkedip-kedip dapat terlihat perlahan naik dari kedalaman laut. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi laut sejauh puluhan mil, membungkus seluruh pulau ke dalamnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening. Formasi yang begitu besar ini telah disiapkan selama beberapa tahun yang tidak diketahui sebelumnya. Ini pasti senjata pembunuh milik sekte Dharma Pemenggal Surga yang telah meletakkan formasi mantra di kedalaman laut sejak lama. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Chen Wenliang dan Gu Tianzhao menjadi tertegun. Di sisi lain, sudut mulut para pengikut sekte Dharma Zantian terangkat saat mereka langsung melepaskan diri dari pertempuran, tubuh mereka melompat ke udara. Hanya untuk melihat orang-orang dari sekte Dharma Langit mengorbankan darah saripati mereka yang langsung diserap oleh formasi. Tak lama kemudian, sebuah formasi dengan radius puluhan mil pun terbentuk dan semua orang, termasuk orang-orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga, terperangkap di dalam formasi itu. Hanya saja, orang-orang dari sekte Dharma Pembelah Langit ini tampaknya tidak takut. Sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, aku ingin menangkap para ahli pil itu hidup-hidup, tetapi melihat keadaan kalian akan kalah dalam melawan kematian, jadi kalian semua bisa masuk neraka. Mu Qifeng melihat bahwa formasi besar telah terbentuk dan dia menjadi puas diri. Bersamaan dengan Mu Qifeng melambaikan pola formasi dengan telapak tangannya, formasi besar mulai aktif. Di udara, di permukaan laut, dan bahkan di pulau, tiba-tiba seberkas cahaya spiritual melesat keluar bagai gumpalan anak panah yang lebat. Desir, desir, desir. 10.000 cahaya spiritual menuju ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya, masing-masing membawa aura yang menakutkan. Kali ini, Chen Wenliang dan yang lainnya benar-benar bingung. Dengan aura yang begitu padat, bagaimana mereka bisa menghindar? Cepat pasang perisai pertahanan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru berteriak ke arah Gu Tianzhao. Chen Wenliang dan apoteker lainnya sama sekali tidak mampu melawan cahaya spiritual ini, jadi mereka hanya bisa membiarkan Gu Tianzhao membawa orang-orang dari sekte Dua Yi dan meletakkan perisai pertahanan untuk menahan mereka. Gu Tianzhao buru-buru membawa sekte Dua Yi dan meletakkan perisai di sekitar kerumunan untuk menahan cahaya roh. Saat seberkas cahaya spiritual mengenai perisai, Gu Tianzhao dan murid-murid sekte Dua Yi semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan. Dilihat dari penampilannya, mereka tidak mampu menopangnya dalam jangka waktu lama. Chen Ping ingin pergi membantu, tetapi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya juga menyerang ke arahnya. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Formasi agung ini dibangun oleh para leluhur sekte Zentian Dharma selama 1000 tahun. Kalian ini masih mau melawan? Itu kan jangkrik tanah yang menyesali seekor gajah. Sekalipun kalian berada di puncak alam Mahayana, kalian belum tentu mampu melawan serangan formasi ini. Mu Qifeng berkata sambil tersenyum lebar. Bersambung.